Perkenalkan, nama saya Karlan Asadal Axel. Di sini aku akan mempresentasikan laporan tentang di matkul II 3130, pengembangan aplikasi web dan mobile, yaitu UTS, pengembangan virtual lab berbentuk aplikasi website atas kebutuhan lab admin ITB. Jadi, sebagai pendahuluan, saat kami membuat website ini, ada tahap-tahap yang harus diikuti. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kami melakukan tahap ini dengan cara wawancara asinkron. Detailnya, kami membuat spreadsheet yang berisi pertanyaan-pertanyaan, lalu kami men-share-nya itu ke beberapa anggota lab admin. Kami meminta mereka untuk mengisinya, dan hasil dari isi tersebut akan kami olah menjadi ide-ide untuk kebutuhan fungsional dan non-fungsional, dan kami realisasikan melalui aplikasi web ini. Kami juga menerapkan system thinking, yaitu sebagai contohnya, kita mempunyai auth context yang mempengaruhi header, di mana header mempunyai dua state, yaitu header login dan header logout. Dan kedua header ini mempunyai fungsinya masing-masing. Kami juga menerapkan design thinking dan user center design pada lab admin ITB. Di user center design, yang seperti kami sudah jelaskan barusan, kami melakukan wawancara asinkron, dan untuk design thinking, kami juga memaksimalkan 5 tahap design thinking. Yang pertama, ideate. Yang pertama, empathize. Kami sudah melakukan wawancara kepada 2 teman kami yang berasal dari admin ITB untuk mengetahui kira-kira apa yang mereka butuhkan dan apa kebutuhan non-fungsional ataupun fungsional yang kita bisa dapatkan dari hasil wawancara tersebut, yang akan kami lakukan di tahap define. Jadi pada saat define, kami sudah mengetahui kebutuhan non-fungsional dan fungsionalnya itu apa. Lalu kami melakukan ideate. Bagaimana kami merealisasikan kebutuhan tersebut melalui aplikasi web yang akan kami buat. Setelah itu, sebelum kami membuat aplikasi yang sebenarnya, kami melakukan tahap prototype tersebut dahulu, agar kami tahu apa kira-kira alur proses dari aplikasi yang ingin kami kembangkan ini. Kami juga memaksimalkan user center design dengan memanfaatkan 5 aspek yang sangat penting, yaitu yang pertama konsistensi dan standards, aesthetic dan minimalist design, recognition rather than recall, help user recognize, diagnose, and recover from errors, user control, and freedom, yang akan aku jelaskan di segmen UI berikutnya. Berikut adalah hasil dokumentasi atau hasil wawancara dengan teman kami Sebastian Hung Jansen dan Muhammad Lukman Hakim. Dan ini adalah prototipe dari kami yang kami realisasikan melalui Figma. Baik, di UI dan UX design, kami sudah berusaha memaksimalkan UI dan user experience agar penggunanya dapat menggunakan aplikasi ini dengan sebaik mungkin. Untuk splash screen, kami sudah bisa dilihat bahwa sudah ada layoutnya sendiri dan sudah menerapkan aesthetic dan minimalist design. Tapi di layar berikutnya akan kami bahas tentang bagaimana sistem ini, bagaimana aplikasi ini menerapkan user center design dengan semaksimal mungkin. Jadi di layar yang ke 4 layar ini sudah yang pertama, mereka memaksimalkan estetik dan minimalis design dilihat dengan desainnya yang terdiri dari beberapa kotak yang mudah dilihat dan juga warnanya yang enak dilihat juga. Lalu kami juga melakukan consistency and standards. Dilihat bahwa di 4 gambar ini atau 4 tampilan layar ini konsisten bahwa dashboard berada di tengah yang paling besar juga, agar user dapat dengan nyaman melihat, dan juga ada 3 pilihan action dan to-do list yang di sebelah kiri, di mana posisi ketiga kotak ini tidak berubah satupun. Dan konsisten ini juga mendukung recognition rather than recall, di mana kami bisa melihat bahwa tidak perlu learning curve yang begitu tinggi untuk menggunakan aplikasi ini. Yang terakhir, kami juga menerapkan prinsip
help users recognize, diagnose, and recover from errors. Sebagai contohnya, ketika kita salah input username atau password, akan ada tampilan invalid username or password. Kami juga melakukan konfirmasi apabila ingin mendelete suatu data atau ingin mengedit suatu data. Untuk model software dengan UML, khususnya use case diagram dan sequence diagram akan dilanjutkan oleh teman saya di bagian nanti. Untuk jadwal implementasi, kami sudah melakukan tugas ini kurang lebih 3 minggu kurang, dimulai dari, bisa dilihat di Gantt chart ini. Di Gantt chart ini kami mulai dari 20 Oktober, di mana kami melakukan survei selama 5 hari, lalu dilanjutkan dengan diagram UML, UI UX, lalu tahap yang paling lama adalah pengembangan front end dan back end. Lalu untuk estimasi biaya, karena kami menggunakan Vercel, kami menggunakan Supabase dan kami menggunakan Figma, serta untuk frameworknya kita mengembangkannya dengan Visual Studio Code. Biaya operasional dari pengembangan ini adalah Rp0, karena semua yang kami gunakan adalah gratis dan open source. Untuk implementasi dan pemanfaatan teknologi, untuk front end kami menggunakan framework JavaScript React agar kami dapat membangun user interface yang interaktif. Kami juga menggunakan library atau package seperti React Router DOM dan Recharts. Recharts ini khusus untuk di page summary, kalau bisa dilihat di sini. Nah, summary ini, charts ini menggunakan Recharts, dan untuk domain React itu lebih ke bagaimana kita membuat link antara tampilan-tampilan ini. Untuk yang backend, kami menggunakan Supabase berbentuk PostgreSQL. Jadi Supabase ini suatu web di mana kami bisa membuat ERD di sana, kita bisa membuat database kita di sana. Lalu mereka sudah menyediakan API yang auto-generated. Jadi kalau di aplikasinya kami tinggal mengakses API tersebut. Untuk hosting dan deployment kami juga menggunakan Vercel karena penggunaan Vercel itu simple dan juga gratis. Seperti yang aku jelaskan, kami menggunakan database dari Supabase, yang dimana aku cuma perlu membuat ini file Supabase client yang berisi import create client from Supabase, lalu ini URL-nya dan ini anon key-nya itu. Jadi untuk mengakses Supabase ini kita cuma perlu menggunakan create client ini. Jadi setiap layar yang menggunakan database akan mengimport dari Supabase client.js ini, dan ini adalah API endpoint dari aplikasi, bisa dilihat. Baik, mungkin itu saja untuk video ini. Untuk demo aplikasi akan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.